Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Fares Pandia Marcelino Yusuf dengan NIM 210512140047 dari Sistem Informasi 2021 kelas A. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan tentang jenis-jenis memori komputer. Yang pertama, pengertian dari memori komputer. Apa itu memori? Memori, atau lebih tepat disebut memori fisik, merupakan istilah generik yang merujuk pada media penyimpanan data, sementara pada komputer. Memori berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang harus diatur dan dijaga sebaik-baiknya. Memori biasanya juga disebut dengan istilah computer storage, computer memory, atau memory. Merupakan piranti komputer yang digunakan sebagai media penyimpanan data dan informasi saat menggunakan komputer. Memori merupakan bagian yang penting dalam komputer modern dan letaknya di dalam CPU, Central Processing Unit. Menurut istilah, memori biasanya merujuk pada media atau tempat untuk menyimpan data. Yang dapat dikatakan bahwa memori merupakan perangkat keras yang khas digunakan untuk menyimpan data atau informasi dan dapat dibaca atau diambil kembali saat diperlukan. Pada komputer, program atau software yang sedang dijalankan atau di-run, dan data yang sedang diproses, disimpan di dalam memori selama program tadi masih aktif bekerja. Memori itu sendiri sebenarnya terdiri dari kotak-kotak untuk menyimpan data atau karakter. Masing-masing kotak tersebut memiliki alamat atau address sendiri. Dengan menggunakan address inilah, CPU dapat membaca atau menulis data pada memori. Kecepatan pergerakan data keluar masuk memori biasanya sepadan dengan kecepatan kerja CPU itu sendiri. CPU dan memori merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sebuah komputer. Secara fisik atau hardware, kebanyakan memori berupa chip semikonduktor. Sampai sekarang, terdapat banyak jenis memori yang masing-masing mempunyai sifat atau karakteristik yang khas, walaupun seluruhnya tetap memiliki fungsi pokok, yaitu menyimpan data. Lalu, akan membahas tentang jenis-jenis memori. Dari memori internal, yang pertama ada ROM, atau read-only memory. ROM adalah jenis memori yang isinya tidak hilang ketika tidak mendapat aliran listrik, dan pada awalnya isinya hanya bisa dibaca, sesuai dengan namanya yaitu yang read-only. ROM pada komputer disediakan oleh vendor komputer dan berisi program atau data. Di dalam PC, ROM biasa disebut sebagai BIOS, Basic Input Output System, atau ROM BIOS. Ada 4 macam ROM, yaitu pertama PROM, yaitu Programmable Read-Only Memory, yaitu ROM yang bisa kita program kembali dengan catatan hanya boleh 1 kali perubahan. Setelah itu tidak dapat lagi diprogram. Chip ROM adalah suatu chip yang kosong yang mana program dapat dituliskan ke dalamnya dengan menggunakan suatu peralatan khusus. Chip ROM dapat diprogram sekali dan biasanya digunakan oleh pabrik sebagai control device di dalam produk-produknya. Lalu ada yang kedua yaitu EEPROM. Reprogrammable ROM merupakan perkembangan dari versi PROM di mana kita dapat melakukan perubahan berulang kali sesuai dengan yang diinginkan. Lalu yang ketiga ada EEPROM.
Erasable Programmable Read-Only Memory. EEPROM ini mirip dengan PROM, tetapi program yang dapat dihapus dan program yang baru bisa dituliskan ke dalamnya dengan menggunakan suatu peralatan khusus yang menggunakan sinar ultraviolet. EEPROM digunakan untuk controlling device seperti robot dan sebagainya. EEPROM, Electronic Erasable Programmable Read-Only Memory, chip EEPROM dapat diprogram ulang dengan menggunakan suatu electric impulse yang khusus. Jadi mereka tidak perlu dicabut atau diubah. Lalu memori internal yang kedua yaitu CMOS, Complementary Metal Oxide Semiconductor. CMOS ini adalah jenis chip yang memerlukan daya listrik dari baterai. Chip ini berisi memori 64 byte yang isinya dapat diganti. Pada CMOS inilah berbagai pengaturan dasar komputer dilakukan. Misalnya peranti yang digunakan untuk membuat sistem operasi dan termasuk pula tanggal dan jam sistem. CMOS merupakan bagian dari ROM. Lalu yang ketiga yaitu ada RAM, Random Access Memory. RAM ini adalah jenis memori yang isinya dapat diganti-ganti selama komputer dihidupkan dan bersifat volatile. Selain itu, RAM mempunyai sifat yakni dapat menyimpan dan mengambil data dengan sangat cepat. Lalu yang keempat dari memori internal adalah DRAM atau bisa disebut Dynamic RAM. DRAM ini adalah jenis RAM yang secara berkala harus disegarkan oleh CPU agar data yang terkandung di dalamnya tidak hilang. DRAM merupakan salah satu tipe RAM yang terdapat dalam PC. Lalu yang kelima, memori internal yaitu SDRAM, yaitu Synchronous Dynamic RAM. SDRAM ini adalah jenis RAM yang merupakan kelanjutan dari DRAM, namun telah disinkronisasi oleh clock system dan memiliki kecepatan lebih tinggi daripada DRAM. Cocok untuk sistem dengan BOS yang memiliki kecepatan sampai 100 MHz. Lalu ada DIMM, yaitu Dual Inline Memory Module. Berkapasitas 168 pin, kedua belah modul memori ini aktif. Setiap permukaan adalah 84 pin. Karena ada dua permukaan, maka 84 kali 2 sehingga 168 pin. Ini berbeda dari SIM yang hanya berfungsi pada sebelah modul aja. SIM adalah Single Inline Memory Module. DIMM ini mensupport 64 bit pengantaran data. SDRAM, Synchronous DRAM, menggunakan DIMM. Merupakan pengganti dari DRAM, FPM, Fast Page Memory, dan EDO. SDRAM pengatur Synchronized Memory supaya sama dengan CPU clock untuk pemindahan data yang lebih cepat. Terdapat dalam dua kecepatan. Contohnya seperti 100 MHz PC 100 dan 133 MHz PC 133. DIMM 168 pin. DIMM ini adalah jenis RAM yang terdapat banyak di pasaran. Lalu ada yang namanya cache memory. Cache memory ini berkapasitas terbatas. Memori ini berkecepatan tinggi dan lebih mahal dibandingkan memori utama. Berada di antara memori utama dan register pemroses. Berfungsi agar pemroses tidak langsung mengacu kepada memori utama, tetapi di cache memori yang kecepatan aksesnya yang lebih tinggi. Metode untuk menggunakan cache memory ini akan meningkatkan kinerja sistem. Cache memory adalah tipe RAM yang tercepat yang ada dan digunakan oleh CPU, hard drive, dan beberapa komponen lainnya.
Cache memory ada dua macam, yaitu yang pertama, cache memory yang terdapat pada internal prosesor. Cache memory jenis ini kecepatan aksesnya sangat tinggi dan harganya sangat mahal karena terletak pada di dalam prosesor itu sendiri. Dapat dilihat pada prosesor seperti P3, P4, AMD Athlon, dan lain-lain. Semakin tinggi kapasitas level 1 dan level 2 cache memory, maka akan semakin mahal dan semakin cepat prosesor. Yang kedua, cache memory yang terdapat di luar prosesor, yaitu berada pada contohnya motherboard. Memori jenis ini kecepatan aksesnya sangat tinggi, meskipun tidak secepat cache memori yang jenis pertama yang berada di dalam prosesor. Semakin besar kapasitasnya, maka semakin mahal dan cepat. Kapasitas cache memory yaitu contohnya seperti 256 KB, 512 KB, 1 MB, 2 MB, dan lain-lain. Lalu ada memori eksternal. Memori eksternal merupakan memori tambahan yang berfungsi untuk menyimpan data atau program. Contohnya seperti hard disk, floppy disk, dan lain-lain. Hubungan antara cache memori utama, dan konsep dasar memori eksternal adalah menyimpan data yang bersifat tetap dan volatile, baik pada saat komputer aktif atau tidak. Memori eksternal biasa disebut juga bisa disebut juga perangkat keras untuk melakukan operasi penulisan, pembacaan, dan penyimpanan data. Di luar memori utama, memori eksternal mempunyai dua tujuan utama, yaitu sebagai penyimpanan permanen untuk membantu fungsi RAM dan untuk mendapatkan memori murah yang berkapasitas tinggi bagi pengguna jangka panjang. Yang ketiga yaitu fungsi dari memori. Memori internal berfungsi sebagai pengikat sebagai media penyimpanan data ataupun program yang bersifat sementara. Dengan kata lain, jika komputer mati, maka data pun akan hilang. Dalam penggunaannya, memori internal diakses secara langsung oleh prosesor. Adapun fungsi utama dari memori internal adalah menyimpan data dari peranti masukan sampai data dikirimkan ke ALU, Arithmetic and Logic Unit, untuk diproses lebih lanjut. Menyimpan daya hasil pemrosesan ALU sebelum dikirim ke piranti keluaran, dan menampung instruksi ataupun program dari piranti masukan ataupun dari piranti pengingat sekunder. Lalu yang keempat akan membahas tentang karakteristik memori. Yang pertama, lokasi memori. Ada 3 lokasi keberadaan memori di dalam sistem komputer, yaitu pertama, memori lokal atau sering bisa disebut sebagai register. Ini memori built-in berada di dalam CPU, diperlukan untuk semua kegiatan CPU. Lalu memori internal atau disebut dengan memori primer atau memori utama, berada di luar CPU, bersifat internal pada sistem komputer, diperlukan oleh CPU dalam proses eksekusi program, sehingga dapat diakses secara langsung oleh CPU tanpa melalui perantara. Lalu ada memori eksternal atau sering disebut sebagai memori sekunder, bersifat eksternal dan berada di luar CPU. Diperlukan dalam menyimpan data atau instruksi secara permanen, terdiri atas rangka storage seperti disk, pita, magnetik, dan lain-lain. Karakteristik kapasitas memori. Kapasitas register dinyatakan dalam bit. Sedangkan kapasitas memori internal dinyatakan dalam bentuk byte. 1 byte itu 8 bit atau bentuk word. Dan kapasitas memori internal juga dinyatakan dalam bentuk byte. Lalu pada satuan transfer,
Satuan transfer itu sama dengan jumlah saluran data yang masuk dan keluar dari modul memori. Untuk memori internal, satuan transfer adalah jumlah bit yang dibaca dan dituliskan dalam memori pada suatu saat. Sedangkan untuk memori eksternal, data ditransfer dalam jumlah yang lebih besar dari word, atau bisa disebut blok. Metode akses memori. Di bawah ini ada 4 metode akses memori, yaitu pertama sequential access, direct access, random access, dan associative access. Lalu, kinerja memori. Ada 3 buah parameter untuk mengukur kinerja sistem memori, yaitu pertama access time. Access time ini untuk memori internal atau RAM. Waktu akses adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan operasi baca atau tulis, read atau write. Waktu siklus adalah penjumlahan dari waktu akses dan waktu transition hingga sinyal menghilang dari saluran sinyal atau untuk menghasilkan kembali data jika data ini dibaca secara destruktif. Laju pemindahan merupakan kecepatan pemindahan data dari unit memori ataupun data yang ditransfer dari unit memori. Pada memori internal atau RAM, transfer rate sama dengan 1 per waktu siklus. Jenis fixed memory ada 2 jenis, yaitu memori semikonduktor. Memori ini memakai teknologi LSI atau VLI. Memori ini banyak digunakan untuk memori internal, misalnya RAM. Lalu untuk memori permukaan magnetik banyak digunakan untuk eksternal, yaitu seperti disk atau pita magnetik. Karakter fisik memori ada yang pertama volatile dan yang kedua non-volatile. Yang volatile ini adalah memori yang datanya dapat ditulis atau dihapus. Dan datanya akan hilang ketika tidak mendapat power atau daya. Memori jenis ini hanya untuk penyimpanan data sementara saja, bukan untuk jangka waktu yang lama. Contoh dari memori volatile adalah RAM, digunakan sebagai memori utama untuk menyimpan program-program atau data-data yang sedang digunakan, atau diperlukan oleh CPU saat dibutuhkan saja. Lalu untuk memori non-volatile adalah memori yang datanya dapat ditulis dan dihapus. Akan tetapi datanya tidak hilang ketika tidak mendapat daya. Memori jenis ini banyak digunakan untuk menyimpan data dalam jangka waktu yang lama. Contohnya seperti hard disk, flash disk, dan lain-lain. Dan karakteristik yang terakhir yaitu organisasi. Organisasi adalah pengaturan bit dalam menyusun word secara fisik. Hierarki memori, semakin kecil waktu akses, semakin besar harga per bit. Semakin besar kapasitas, semakin kecil harga per bit. Semakin besar kapasitas, semakin besar waktu akses. Untuk kinerja yang optimal, diperlukan kombinasi teknologi komponen memori. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.